HP murah tuh banyak, tapi milih yang terbaik bikin lu pusing kan? Kalau budget lu ada di 1-5 juta nih, lu wajib tahu raja HP terbaik di bulan ini ya guys. Dari yang paling gacor buat gaming sampai kamera estetik buat konten, semua tuh bisa lu dapetin kalau milihnya bener guys. Makanya nih, lu pantengin videonya sampai habis, biar nggak salah milih HP dah. Pokoknya nih, yang reviewnya jujur, belanja aman, semua ada di Tekno. Lu bisa cek lewat link yang gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan, apa aja HP-nya? Ini nih, rekomendasi 5 HP terbaik harga 1-5 juta, versi Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Nggak mau kalah dari pesaingnya nih. Samsung baru aja ngerilis jagoan terbarunya yang dikasih nama Galaxy A07 guys. Dengan harga yang cuma 1 jutaan aja nih. Doi itu berani ngasih update OS sampai 6 tahun loh. Menurut gue nih, baru HP Samsung ini aja yang berani ngasih update OS sampai 6 tahun ya guys. Terus untuk performanya juga udah mantep banget ya. Soalnya guys, chipsetnya tuh pakai Helio G99 yang termasuk kelas gaming guys. Jadi nggak cuma bisa diandelin buat multitasking aja nih, performanya tuh juga udah lumayan ngebut buat main game masa kini guys. Misalnya kayak Mobile Legends, terus Delta Force, sampai Roblox ya. Yang bikin gua kagum juga guys, Doi tuh punya varian memori yang banyak banget loh. Nantinya tuh, lu bisa pilih memorinya mulai dari 4/64 GB, 4/128 GB, 6/128 GB, sampai 8/256 GB ya. Buat lebih manjain penggunanya nih, HP ini tuh udah pakai memori gesit berjenis UFS guys. Mungkin yang agak kurangnya nih, HP ini nggak dibekalin fitur NFC ya guys. So, kalau lu kegoda sama Galaxy A07 ini, lu bisa angkut HP-nya lewat Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat linknya udah gua taruh di deskripsi tuh. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Yang keempat, buat lu yang punya budget 2 jutaan dan kebetulan suka game juga nih, Infinix Note 50X ini tuh udah yang paling kenceng guys. Bayangin aja nih, chipsetnya tuh pakai Dimensity 7300 Ultimate yang biasanya dipakai HP 3 jutaan ke atas loh. Buat chipset sekenceng ini tuh, kalau lo mainin Genshin Impact udah cukup mulus pada grafis medium 60 fps ya guys. Karena lebih fokus ke bagian performa nih. Menurut gue, kurangnya dari HP ini cuma kameranya aja yang standar guys. Buat refresh rate layarnya sih, udah lumayan oke, karena udah 120 Hz nih. Cuma sayangnya guys, resolusi layarnya tuh harus dikorbanin jadi HD plus aja ya. Yang paling gue suka juga nih, HP ini tuh punya fast charging 45 watt dan bypass charging ya. Jadi nggak cuma ngecasnya aja yang ngebut guys. Buat gaming sambil ngecas juga bakal tetap aman loh. So, kalau lu naksir sama Infinix Note 50X ini, lu bisa beli lewat Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gue taruh di deskripsi ya. Yang ketiga, guys, punya HP gaming yang desainnya cakep tuh emang muasin batin banget ya. Nah, kelebihan itu tuh bisa lu dapetin lewat Infinix GT 30 Pro guys. Soal performanya nih, HP ini tuh pakai chipset berjenis Dimensity 8350 Ultimate yang udah paling kenceng di kelasnya dah. Menurut gua nih, game berat masa kini tuh udah lancar banget pada grafis rata kanan guys. Lanjut ngebahas kameranya yuk. Doi itu punya dual kamera belakang 108 megapiksel yang udah dibekalin fitur OIS ya. Terus Infinix bilang nih, kalau kameranya tuh udah bisa rekam video 4K 60 fps ya. Yang paling gue suka juga nih, Infinix tuh ngasih upgrade fitur GT Trigger ya guys. Jadi nantinya nih, lu bisa andelin tombol L1 dan R1 buat game FPS loh. Terus untuk layarnya yang pakai panel AMOLED nih, layarnya tuh udah dibekalin refresh rate 144 Hz yang super mulus guys. Cuma sayangnya guys, fast chargingnya masih tetap di angka 45 watt ya. Oke, kalau lo tertarik sama Infinix GT 30 Pro ini, lo bisa beli lewat Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Urutan kedua,
Kita lanjut ke harga 4 jutaan nih. Ada Motorola Edge 60 Fusion yang punya kesan kayak HP flagship guys. Desainnya dibuat lengkung semua sisi tuh. Apalagi Doi itu udah bawa sertifikasi militer juga ya. Terus di saat HP lain masih pakai layar AMOLED aja nih, HP ini tuh udah pakai layar POLED 1,5K yang lebih mantep dah. Soal performanya guys, Doi pakai chipset Dimensity 7400 yang performanya tuh masih lumayan oke loh. Ya meskipun bukan yang terbaik secara performa nih, menurut gua buat mainin game kekinian sih udah lumayan enak ya guys. Nggak lupa juga nih, Motorola udah ngasih fitur AI buat manjain majikannya ya, terutama di sektor kameranya guys. Buat hasil jepretan dari kameranya tuh jadi salah satu yang terbaik di kelasnya loh guys. By the way, lu juga bisa rekam video 4K pada kamera belakang dan kamera depannya loh. Menurut gua nih, HP ini tuh cocok buat yang nyari kelebihan seimbang di berbagai speknya guys. So, kalau lu naksir sama Motorola Edge 60 Fusion ini, lu bisa beli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link tokonya udah gua taruh di deskripsi tuh. Yang pertama nih, buat HP yang harganya nggak sampai 5 juta nih, Poco X7 Pro tuh ngasih kelebihan yang banyak banget guys. Bagian paling gue suka nih, HP ini tuh punya rating IP68, meskipun Doi termasuk HP gaming ya. Jadi tuh, lu nggak perlu khawatir kalau HP ini terkena air ya guys. Kita bahas soal performanya yuk. Doi pakai chipset Dimensity 8400 Ultra, yang bikin jadi lancar banget buat aktivitas berat loh. Meskipun HP ini nggak disertain slot micro SD nih, tapi untungnya Doi udah dibekali memori 12/512 GB loh. Masih ngebahas bagian dalamnya nih, Poco juga ngasih baterai 6000 mAh yang didampingin fast charging 90 watt ya guys. Lanjut bahas kameranya guys. Hasil jepretannya tuh udah lumayan keren berkat sensor Sony IMX882 dan penstabil OIS loh. By the way, lu bisa beli HP-nya lewat ya Teknostore di Shopee dan Tokopedia. Buat link pembeliannya udah gue siapin di deskripsi tuh. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Nah guys, itu dia 5 HP terbaik yang bisa lu sikat berdasarkan kelas harganya ya. Pokoknya nih, HP yang gue saring tadi tuh siap nemenin berbagai aktivitas lu dah. Mulai dari kebutuhan kerjaan, gaming, sampai flexing di medsos lewat hasil fotonya ya guys. By the way, kalau lu pengen sikat salah satu HP yang gue saring tadi tuh, belinya bisa lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Buat link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you!